Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 50. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah sekian lama, terdengar suara langkah kaki berat dari kejauhan. Ki dingin di udara menjadi sangat mengerikan. Itu akan datang. Xiao Chen sedikit cemas, ia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ia meningkatkan auranya hingga ekstrim. Seekor kera es setinggi 10 meter muncul dalam penglihatan Xiao Chen. Ia diselimuti bulu putih dan berjalan tegak seperti manusia. Jika dilihat dari kejauhan, orang mungkin mengira ia seorang pria tua berambut putih. Tak lama kemudian, kera es dewasa tiba di tebing dan melihat kera es muda yang mati mengenaskan. Ia melolong marah sementara matanya memerah. Ia menghentakkan kaki ke tanah dengan marah dan tiba di lubang di tebing dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa. Xiao Chen tercengang. Kecepatan kera es dewasa ini jauh melebihi ekspektasinya. Ia hanya bisa melihat seberkas cahaya putih yang samar. Xiao Chen tak sabar lagi. Ia melompat keluar dari semak-semak dan membuat segel tangan, berteriak, ledakan. Begitu Xiao Chen keluar, kera es langsung memutar kepalanya. Hatinya dipenuhi amarah, dan aura mengerikan memenuhi udara. Namun, tepat saat ia ingin bergerak, cahaya cemerlang yang tak terbatas menerangi gua. Terjadi ledakan dahsyat, 10 jimat atribut petir peringkat 3 meledak bersamaan. Kekuatannya sudah melebihi puncak teknik bela diri peringkat bumi. Lebih jauh lagi, daya hancurnya bahkan lebih mengerikan. Mayat si kera es muda langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang dahsyat langsung melemparkan si kera es tinggi ke udara. Tebing yang menjulang tinggi runtuh dengan suara keras, tanah bergetar tanpa henti. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melesat dan jatuh dari langit. Xiao Chen segera mundur, menghindari batu-batu besar yang mengandung kekuatan besar ini. Sesosok putih jatuh dari langit dan mendarat di samping Xiao Chen. Telapak tangannya terentang, dan ki dingin yang tak terbatas terpancar keluar. Ki dingin yang pekat terpancar dari kelima cakarnya yang tajam saat mereka menerjang Xiao Chen. Xiao Chen terkejut ketika melihat sosok putih itu. Ia hanya melihat beberapa lapisan es keras yang terkelupas. 10 jimat peringkat 3 tidak terlalu merusaknya. Huang Dang, ia menghunus pedang bayangan bulan dari sarungnya. Inti iblis tingkat 6-nya terlepas sepenuhnya. Cahaya listrik yang tak terbatas berkelap-kelip. Xiao Chen mengacungkan pedang itu dan mengayunkannya, tubuhnya diselimuti cahaya listrik yang berderak, menangkis cakar tajam kera es yang dipenuhi ki dingin. Dang-dang, kera es memiliki lengan dan kaki yang panjang dan besar, ia dapat menggunakannya secara bergantian. Ia bergerak cepat, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Ia berubah menjadi sosok putih kabur, menyerang Xiao Chen terus-menerus. Semakin Xiao Chen menghalangi, semakin sulit jadinya. Tak lama kemudian, ia merasa ada yang tidak beres. Ki dingin di sekitarnya menjadi sangat kental. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat sulit, kakinya terasa kaku. Puci, kera es berteriak aneh, suhu di sekitarnya turun drastis. Xiao Chen terkejut, dan kakinya membeku. Kera es memanfaatkan kesempatan ini dan meraih pedang bayangan bulan, mengabaikan kilatan listrik di atasnya. Kemudian, ia mengarahkan cakar lainnya ke kepala Xiao Chen. Telapak tangan kera es itu kira-kira sebesar kepala Xiao Chen bagaikan bayi baginya, ia akan hancur dengan satu tekanan ringan. Puci, tepat saat telapak tangan bercakar tajam itu hendak mencengkeram kepala Xiao Chen, api tak terbatas di mata kanan Xiao Chen menyatu menjadi aliran api dan melesat keluar. Api langsung menjalar di sepanjang lengan kera es dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung diselimuti api. Kera es menjerit kesakitan, dan ki dingin di sekitarnya langsung menghilang. Ki panas mengalir di sekujur tubuh Xiao Chen, dan ia pun pulih kembali ke kondisi normal. Ia melepaskan diri dan segera mundur. Naga merebut tangan. Sebuah tangan hitam raksasa muncul entah dari mana dan mencengkeram kera es yang terbakar. Seketika tangan hitam itu mengepal, Xiao Chen mendapat perlawanan yang sangat kuat, sehingga tangan hitam raksasa itu tak mampu mencengkeram kera es. Xiao Chen segera melepaskannya, ia tahu tubuh kera es itu luar biasa tangguh. Ia tak perlu melawannya secara langsung. Tangan hitam besar itu mengepalkan tinjunya dan meninju ke bawah. Terdengar suara keras saat tanah bergetar tanpa henti. Kera es itu terbanting ke tanah. Xiao Chen mundur dan berdiri tegak, ia menyeka keringat di dahinya. Habisnya esensi dari teknik bela diri warisan ini jauh lebih banyak daripada teknik bela diri biasa. Meskipun ia secara tak terduga telah melukai kera es, Xiao Chen tidak berani gegabah.
Ia mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan memasang panah cahaya esensi. Ia menarik busur dan mengerahkan seluruh konsentrasinya. Terdengar suara kakak-kakak dari tanah, jelas itu suara pecahan es yang jatuh ke tanah. Xiao Chen tercengang. Mungkinkah api sejati guntur ungu tidak mampu menembus lapisan es di tubuh kera es? Ada kilatan cahaya putih, si kera es berdiri sekali lagi. Ia merasakan aura busur pembunuh jiwa. Begitu ia berdiri, ia langsung berputar dan bergerak membentuk garis es, menciptakan badai. Xiao Chen melepaskan anak panahnya. Ia telah membuat tanda di dada kera es menggunakan indera spiritualnya sebelumnya. Secepat apapun kera es itu melarikan diri, ia tak akan bisa menghindari tembakan itu. Cahaya itu melintas dengan anggun, panah cahaya esensi berubah menjadi meteor, menembus badai yang diciptakan oleh kera es dan menghantam dadanya. Kakak, sepotong es keras muncul di dada kera es, menghalangi panah. Panah cahaya esensi menghancurkan es yang keras itu, tetapi tidak dapat menembusnya lebih jauh. Panah itu jatuh ke tanah bersama pecahan es. Anak panah itu membawa kekuatan yang sangat besar dan membuat kera es terhuyung mundur 5 langkah. Xiao Chen melihat es keras di tanah, dan ia berpikir keras dalam hati, aku tidak percaya kau bisa terus menciptakan es keras tanpa batas. Xiao Chen bertekad, ia menembakkan beberapa panah cahaya esensi tanpa ragu. Seketika, dengungan anak panah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tidak peduli apapun yang dilakukan si kera es, entah melompat tinggi di udara atau menghindar ke kiri dan kanan, sebuah anak panah akan mampu menjatuhkannya kembali bagai suara guntur yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Xiao Chen menembakkan lebih dari 100 panah cahaya esensi. Meskipun Xiao Chen hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menarik busur pembunuh jiwa, Xiao Chen merasa kelelahan. Namun, kera es itu tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya dan panah cahaya esensi menutupi tanah. Kera es itu menerjang Xiao Chen dengan semangat tinggi. Terbang dengan sayap, satu tebasan garis. Setelah Xiao Chen selesai menggunakan panah cahaya esensi, ia menyimpan busur pembunuh jiwa. Ia berteriak pelan, dan pedang itu tampak biasa saja saat menebas ke arah kera es. Ledakan, baik manusia maupun binatang mundur beberapa langkah. Xiao Chen sedikit terkejut, lalu merasa sedikit gembira. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan kera es tidak seganas sebelumnya. Terbang dengan sayap, tarian tak teratur selama 1000 tahun. Xiao Chen melangkah maju dan melompat ke udara. Tubuhnya terus-menerus berubah posisi di udara. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat drastis, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Angin menderu kencang saat kera es terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Ada satu manusia dan satu binatang, satu di udara, satu di tanah, mereka bergerak cepat. Suara dentingan logam berbenturan dengan logam terus terdengar. Setiap kali telapak tangan dan pedang bertemu, terjadi gelombang kejut yang dahsyat. Gelombang kejut tersebut menciptakan aliran udara yang sangat besar, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Saat Xiao Chen mendarat, ia telah melancarkan lebih dari 1000 serangan pedang. Es keras di tubuh kera es hancur dan jatuh terus-menerus. Ketika es itu jatuh ke tanah, terdapat luka berdarah di dada, lengan, dan punggung kera es. Lukanya tidak dalam, tetapi telah melukai tubuhnya. Darah merah mewarnai bulunya yang seputih salju. Xiao Chen merasa terhibur, selama ia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, pasti ada tempat yang bisa ia serang. Setelah sekian lama bertukar pukulan, es yang muncul di tubuh kera es itu seperti cheat, es itu bisa menangkis serangan apapun yang diarahkan padanya. Xiao Chen semakin bersemangat ketika melihat kera es terluka. Terbang dengan sayap, bulan cerah seperti api. Xiao Chen tidak memberi kera es kesempatan untuk beristirahat, ia segera menggunakan batu roh kelas rendah dan mengisi kembali esensinya. Kemudian, Xiao Chen tanpa ragu menggunakan jurus terkuat yang ia ketahui dari Flight on Wings. Langit langsung berubah gelap gulita, dan bulan purnama mulai terbit perlahan. Sesosok manusia yang memegang pedang terbang dari langit. Di bawah sinar bulan purnama, ia bergerak dengan anggun dan elegan, seolah-olah ia adalah makhluk abadi dari surga. Meskipun masih belum bisa memahami maksud pedang ini, Xiao Chen telah menggunakan formula perubahan karakter untuk meniru tangan perebut naga secara terus-menerus. Ia telah memahami beberapa hal melalui pengalamannya. Kini, ia akhirnya mampu mengeksekusi Moonbright Like Fire sepenuhnya. Datang, Xiao Chen berteriak, dan sosok di langit pun ikut berteriak, suara surgawi bergema di angkasa, bergema di mana-mana. Pedang di tangannya menghadapi kera es yang menyerangnya dari udara. Ia menggerakkan jarinya, dan sosok di langit itu langsung melakukan hal yang sama. Seolah-olah kekuatan tak terbatas menembus ruang dan waktu, tiba di sini.
Kera es berhenti di udara dan terhempas kembali oleh kekuatan misterius. Ia berguling-guling di tanah terus-menerus. Ia menancapkan cakarnya ke tanah, tetapi tetap tak bisa berhenti. Cakar-cakarnya yang tajam menyeret tanah, menciptakan beberapa retakan panjang. Setelah waktu yang lama, ia berhenti. Sebelum ia bangkit, tekanan mengerikan turun dari langit. Aura ini terasa seperti aura seorang abadi yang turun ke dunia fana. Para manusia fana bagaikan semut baginya saat mereka gemetar di hadapannya. Kekuatan seorang abadi tak terukur, tak terbendung. Serangan pedang seorang abadi mampu menghancurkan semua gunung dan sungai dalam radius 5.000 km. Terdengar suara keras, dan sosok di langit menebas tubuh kera es. Kera es menggunakan cakarnya untuk menangkis, melepaskan ki dingin yang tak terbatas, berharap dapat menangkis pedang itu. Namun, ia terbanting ke tanah dengan suara dentuman keras. Entah seberapa dalam ia tenggelam, ada lubang berbentuk kera di tanah. Langit malam perlahan menghilang, dan matahari kembali muncul di lembah angin jahat. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju lubang itu. Kepalanya terasa sakit. Jika kera es sudah mati, bagaimana ia akan mengeluarkan mayatnya? Tiba-tiba, lapisan ki dingin muncul di tanah, yang langsung membekukan tanah dan berubah menjadi es yang licin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat es menjulur dari bawah kakinya, Xiao Chen mengerutkan kening. Ia segera mundur ke belakang sambil berpikir dalam hati, apakah kera es itu belum mati? Dor. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan es sebelum akhirnya meledak. Tanah beku berhamburan kemana-mana, ketika mendarat, ia hancur berkeping-keping seperti es. Kini terdapat sebuah lubang yang dalam di tanah datar. Kera es dewasa di dalam lubang itu berdiri di bawahnya. Darah memenuhi bulunya yang semula seputih salju, ia tampak menyedihkan. Ia meraung marah dan mulai memanjat keluar dengan cepat. Matanya yang merah menyala menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Aura mengerikannya membumbung tinggi ke langit. Ia membuka mulutnya yang besar, dan ki dingin yang tak terbatas mengalir deras dan berkumpul di dalamnya. Angin bertiup kencang, dan ia mulai mendingin. Meskipun matahari bersinar terang, salju mulai turun. Angin dingin dan kepingan salju bagaikan pisau yang mengiris wajah Xiao Chen, rasanya sangat menyakitkan. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata, mencegah kepingan salju masuk. Puci, niat membunuh yang dingin dan membara mengunci Xiao Chen. Seutas es yang berkilauan melesat keluar dari mulut kera es. Untaian es ini dipadatkan hingga ekstrim, menjadi sehalus jarum. Xiao Chen merasakan ancaman kematian. Saat itu, ia ingin mengeluarkan lonceng Kaisar Timur. Namun, ia teringat kekhawatirannya sebelumnya dan akhirnya tidak menggunakannya. Perisai petir surgawi. Sebuah lampu listrik berkelap-kelip di sekitar Xiao Chen, sementara perisai petir berbentuk jin mengelilinginya. Namun, untaian es setebal jarum langsung menembus perisai petir surgawi, meninggalkan lubang kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang. Perisai petir surgawi perlahan menghilang, darah menyembur keluar dari dada Xiao Chen. Xiao Chen menatap lukanya dengan aneh. Tali es itu begitu kecil, sehingga ketika menembus tubuhnya, ia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Luka di dadanya luar biasa kecil, tetapi darah mengalir keluar bagaikan keran yang mengalir deras. Xiao Chen memucat, lalu berlutut dengan satu kaki, menopang dirinya dengan lunar sado saber. Ia mengeluarkan pil pengisi darah dan langsung menelannya. Kemudian, ia mengambil pil pengisi darah lainnya dan menghancurkannya sebelum mengoleskannya ke lukanya. Namun, pil pengisi darah yang telah terbukti dan teruji tidak berhasil kali ini. Ada aliran ki dingin yang melingkari luka di dadanya, mencegah dagingnya tumbuh kembali. Kera es itu tampak telah menghabiskan seluruh energinya saat menembakkan untaian es ini. Ia berdiri di tempat semula dan beristirahat cukup lama. Baru setelah itu ia pulih dan melompat tinggi ke udara dengan keempat kakinya, menyerbu Xiao Chen dari udara. Wajah pucat Xiao Chen menunjukkan tekad yang kuat. Ia melemparkan sebuah patung emas, dan Raja Singa Emas muncul entah dari mana. Sesosok makhluk seukuran gunung kecil menjepit kera es itu ke tanah. Raja Singa Emas menggunakan kaki depannya yang kuat untuk menginjak kera es raksasa itu dengan keras. Kera es itu terus meronta. Setelah beberapa saat, kera es itu akhirnya berhenti meronta. Xiao Chen mengulurkan seutas sens spiritual, lalu melepaskan napasnya setelah memastikan sens itu mati. Luka di dadanya kini berdarah perlahan. Setelah menggunakan pil pengisian darah, lukanya sedikit pulih, tidak separah sebelumnya. Xiao Chen merobek selembar kain dari pakaiannya dan membalut lukanya. Lalu, ia berjalan ke sisi kera es. Melihat kera es yang penuh luka, Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dan memotong tubuhnya dari samping.
Ia menemukan organ-organ dalamnya rusak parah, bahkan masih ada sisa listrik. Sepertinya penyebab sebenarnya kematiannya adalah akibat dari 10 jimat atribut petir peringkat 3, kata Xiao Chen acuh tak acuh sebelum mengeluarkan inti roh atribut es kualitas puncak. Tepat pada saat ini, terdengar suara angin bertiup kencang. Pedang Qi yang cemerlang ditembakkan dengan ganas ke arah Xiao Chen. Xiao Chen dengan santai menyimpan inti roh ke dalam cincin alam semesta dan tertawa pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, kau akhirnya bergerak. Meskipun Xiao Chen telah memindai area itu beberapa kali dengan indera spiritualnya, ia tidak mendeteksi siapapun yang mengikutinya. Meskipun begitu, Xiao Chen tetap waspada, ia tahu pasti ada seseorang yang mengikutinya. Maka, di titik krusial pertarungan melawan kera es, ia menyembunyikan beberapa kartu asnya. Jika bukan karena momen terakhir yang sangat genting, ia tidak akan menggunakan Raja Singa Emas. Sial, lonceng Kaisar Timur berdentang pelan dan terbang keluar dari tubuh Xiao Chen. Lonceng itu melayang di atas kepalanya sambil melepaskan ki kuning gelap ke bawah. Ki pedang yang datang dari belakangnya terhalang dan lenyap. Xiao Chen melompat ke atas kepala Raja Singa Emas dan diam-diam memperhatikan orang yang mendekat. Seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekat. Inilah santo bela diri yang diperintahkan oleh kepala klan Zhang. Ia dipanggil Chang Chun, tetua tamu pertama klan Zhang di kota Yunyang. Ia telah mencapai alam santo bela diri tingkat menengah. Setelah seorang kultivator mencapai Martial Saint, setiap peningkatan ranah akan menghasilkan peningkatan kekuatan berkali-kali lipat. Seorang Martial Saint tingkat medial mampu bertarung secara seimbang dengan 10 Martial Saint tingkat inferior. Ketika Chang Chun melihat lonceng Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen dan melihat Raja Singa Emas raksasa yang ia pijak, raut wajahnya berubah menjadi waspada. Sepanjang perjalanan, pemuda ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia tidak mengembangkan teknik yang memungkinkannya menyembunyikan auranya, dia pasti sudah ditemukan oleh pemuda ini berkali-kali. Ketika dia melihat Xiao Chen memanggil Raja Singa Emas, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen memiliki harta karun rahasia pertahanan yang kuat. Apakah ini kartu trufmu? Suaranya sangat lembut namun sangat jelas. Ia berdiri diam di tempatnya semula, memancarkan aura yang bergejolak secara alami. Bahkan dengan lonceng Kaisar Timur dan Raja Singa Emas, Xiao Chen tak berani gegabah. Puci, dalam hal aura, Xiao Chen jelas berada di posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu terlalu lama untuk melawannya. Hanya dengan satu pikiran, Raja Singa Emas menyemburkan api emas ke arah Chang Chun. Gelombang pedang Qi mengiris, dan api keemasan terbelah menjadi dua bagian, terbang ke kedua sisi. Sua. Sosok Chang Chun menghilang dan muncul kembali di samping Xiao Chen seperti hantu. Pedangnya berkelebat dan muncul di depan mata Xiao Chen. Sial, aliran ki kuning tua lainnya mengalir turun dari lonceng Kaisar Timur di atas. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, aliran itu secara otomatis memblokir pedang tersebut. Sial, sial, sial. Dalam sekejap mata, Chang Chun melancarkan ratusan serangan pedang, kecepatannya telah mencapai puncaknya, tetapi selalu dihalangi oleh ki kuning gelap dari lonceng Kaisar Timur. Lonceng Kaisar Timur sesuai dengan namanya sebagai harta karun rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Meskipun tanda formasinya rusak total, ia tetap sangat perkasa. Xiao Chen menampakkan ekspresi tenang saat ia berteriak pelan. Sialan, sial, lonceng Kaisar Timur berdentang panjang. Saat dering samar terdengar, riak-riak menyebar ke sekitarnya. Chang Chun terlempar oleh riak ini. Ketika bel berbunyi, Xiao Chen merasa pusing. Ia tak kuasa menahan rasa takjub. Ia segera menghentikan bunyi bel yang panjang. Senjata rahasia yang rusak tentu saja tidak bisa digunakan dengan benar. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk melompat ke udara. Ketika tubuh seukuran gunung kecil itu mendarat dan menekan Chang Chun, tanah bergetar. Chang Chun bergerak sangat cepat dan mengubah postur tubuhnya dengan cepat. Sambil menghindari serangan itu, ia terus-menerus menembakkan ki pedang yang cemerlang ke arah Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, yang memiliki lonceng Kaisar Timur, praktis tak terkalahkan. Aliran ki kuning gelap jatuh dari atas, menghalangi semua serangan yang datang ke arahnya. Gunung yang terbelah. Tiba-tiba, Chang Chun berteriak, dan penampilan pedangnya berubah menjadi biasa. Sebuah teknik bela diri tingkat bumi menembus ki kuning gelap. Karena ini adalah teknik bela diri tingkat bumi yang dijalankan oleh seorang Martial Saint tingkat medial, teknik ini jauh lebih kuat daripada Dragon Seizing Hand milik Xiao Chen. Terlebih lagi, semua kekuatannya terpusat pada satu titik. Riak muncul di ki kuning gelap saat kekuatan dahsyat menghantamnya. Xiao Chen terdorong mundur beberapa langkah di punggung Raja Singa Emas sebelum ia sempat menstabilkan dirinya. Xiao Chen tercengang.
Api di mata kanannya berkedip-kedip, dan api ungu menyembur keluar. Api itu berputar dan berubah menjadi badai, berputar terus-menerus. Changchun membuka lebar kedua lengannya dan mundur cepat, menghindari api ungu yang berputar-putar dalam sekejap. Saat ia perlahan mendarat di tanah, ia menatap lonceng Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen. Ia berpikir keras, tetapi ia tidak dapat memahami apapun. Dengan mengendalikan lonceng Kaisar Timur dan Raja Singa Emas secara bersamaan, esensi dalam diri Xiao Chen memancar keluar dengan cepat, mengalir tanpa henti. Xiao Chen tak kuasa menahan rasa cemas. Sua, entah kenapa, lonceng Kaisar Timur di atas kepalanya membentuk bahu dan menyusut kembali menjadi lonceng tembaga kecil yang indah. Setelah itu, lonceng itu jatuh ke tangan Xiao Chen. Apa yang terjadi? Xiao Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Aku sudah memperbaikinya, hanya saja tanda formasinya belum sepenuhnya pulih. Aku juga sudah memberi tandaku di atasnya. Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa menggunakannya lagi? Kilatan cahaya muncul di mata Changchun. Ia bergerak lagi, dan cahaya pedang membubung tinggi ke langit sebelum menebas Xiao Chen. Situasinya gawat, sekarang bukan saatnya bagi Xiao Chen untuk memikirkannya. Guntur bergemuruh di langit, Xiao Chen melancarkan teknik pedang petir bergegas, menarik pedang. Pedang itu meledak dengan cahaya, berbenturan dengan cahaya pedang ini. Ledakan. Tubuh Xiao Chen terpental ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah. Kemudian, ia berguling-guling di tanah. Luka di dadanya terbuka, rasanya sangat sakit. Tidak ada lagi kesempatan, seorang Grandmaster bela diri kelas rendah yang menantang seorang Saint bela diri kelas menengah hanyalah mencari kematian. Xiao Chen berbaring di tanah sambil tersenyum getir dalam hati. Awalnya kupikir dengan lonceng Kaisar Timur dan Raja Singa Emas, akan ada kesempatan. Baru setelah bertarung, ia menyadari kesalahannya. Kecepatan lawannya jauh lebih cepat daripada dirinya. Raja Singa Emas bahkan tak mampu menyentuhnya, hanya dengan ini, lawannya praktis tak terkalahkan. Namun, mengetahui seseorang mengikutinya, tujuannya tercapai. Xiao Chen berpikir dalam hati, orang ini tidak membawa token identitas kota pedang. Yang terpenting, orang ini menggunakan pedang. Artinya, orang ini tidak dikirim oleh Ge Yunbin. Setidaknya itu bukan skenario terburuk. Mengamuk, Xiao Chen memberikan perintah ini dalam hatinya. Raja Singa Emas segera memancarkan aura mengerikan yang tak terbatas. Kecepatannya meningkat secara signifikan. Hal ini memperlambat Changchun dan mencegahnya mengejar Xiao Chen. Petir turun. Xiao Chen menggunakan batu roh kelas rendah lainnya. Esensinya langsung terisi kembali. Sebelum pergi, ia memanggil Lightning Deschen, terus-menerus mengganggu Changchun. Kekuatan Lightning Deschen bisa dianggap remeh bagi seorang martial saint tingkat medial. Namun, ia tak akan bisa menghindari serangan dan membuatnya kesakitan. Saat ini ia sedang sibuk melawan Raja Singa Emas. Ia tak sempat menghindari sambaran petir. Tak lama kemudian, ia disambar beberapa sambaran petir. Kulitnya menghitam, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ia tampak sangat menyedihkan. Changchun sangat kesal hingga amarahnya mendidih. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen. Kecepatan Raja Singa Emas yang besar ini telah meningkat pesat, membuatnya terikat sepenuhnya. Ia tak mampu mengerahkan tenaga untuk menghadapi Xiao Chen. Waktunya hampir habis, Raja Singa Emas yang mengamuk tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen tersenyum tipis. Sebuah kapal perang perak muncul, dan ia melompat ke atasnya, pergi dengan anggun. Sebelum pergi, ia melihat Raja Singa Emas. Ia merasa sangat disayangkan. Setelah Raja Singa Emas mengamuk, tidak akan ada cara untuk menggunakannya lagi. Akan sangat sulit menemukan bahan berkualitas untuk mengukir. Kembali ke kota pedang, Xiao Chen kembali ke halamannya dan duduk bersila. Ia terus-menerus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Luka kecil di dadanya belum sembuh. Ada sedikit ki dingin yang menghalanginya untuk sembuh. Jika ia tidak mampu menghilangkan ki dingin itu, cepat atau lambat Xiao Chen akan mati karena kehilangan banyak darah.